Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Melani dengan NIM 22022053 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Padang, Juli-Desember 2022. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini. Pada video ini saya akan membahas materi kedua, yaitu tentang hakikat neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, ruang lingkup bahasan neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini. Neuroscience mempelajari manusia secara utuh atau sains, mempelajari manusia secara interdisipliner. Neuroscience memiliki beberapa dimensi, antara lain: 1. Seluler molekuler. Lingkungan kajian seluler molekuler ini mempelajari berbagai macam saraf dan bagaimana mereka melakukan fungsi-fungsi spesifik yang berbeda satu dengan yang lain. Yang kedua, sistem saraf. Bidang sistem saraf mengkaji sel-sel saraf yang berfungsi sama dalam sebuah sistem yang kompleks. Yang ketiga, neuroscience perilaku. Mengkaji bagaimana berbagai sistem saraf bekerja sebagaimana disebutkan untuk menghasilkan perilaku tertentu. 4. Neuroscience sosial. Bidang ini mempelajari bagaimana otak sosial manusia berperan dalam membantu manusia membentuk hubungan dengan orang lain. Yang kedua, tujuan dan manfaat neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini. Tujuan neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini adalah: tujuan utama dari ilmu ini adalah mempelajari dasar-dasar biologis dalam setiap perilaku. Artinya, tugas utama neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang yang terjadi dalam otaknya. Penelitian mutakhir di bidang neuroscience menemukan sejumlah bukti hubungan yang tak terpisahkan antara otak dan perilaku karakter manusia. Selanjutnya, manfaat neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini, yaitu mampu mengenali bakat dan minat anak dengan mengamati perilakunya. Selanjutnya, bisa mengamati perilaku anak abnormal sehingga orang tua dapat bertindak cepat untuk mengubah perilaku tersebut. Ketiga, pengertian neuroscience. Secara etimologi, neuroscience adalah ilmu neural yang mempelajari neuron atau sel saraf dengan pendekatan melalui cabang ilmu biologi yang dikembangkan sedemikian rupa untuk mencapai fokus bahasan tertentu. Secara terminologi, neuroscience adalah bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf. Atas dasar ini, neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi saraf belakang. Sudah banyak penemuan mengenai bidang neuroscience, khususnya fakta tentang otak anak. Yang penemuan tersebut mengantarkan kita kepada wawasan bahwa anak usia dini, yaitu anak yang berumur 0-6 tahun, merupakan usia emas atau seringkali disebut dengan golden age. Kesimpulannya bahwa untuk menciptakan generasi yang berkualitas dibutuhkan pendidikan sejak umur 0-6 tahun, yakni melalui pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang keempat, sejarah neuroscience. Sekilas mengenai neuroscience, neuroscience bukanlah ilmu baru. Ilmu ini bisa menyejakinya dalam sejarah ilmu kedokteran, terutama yang mempelajari tentang otak. Sejumlah Nobel kedokteran diberikan untuk para penemu di bidang neuroscience. Namun, tahun 1990 sampai 2000, neuroscience mengalami perkembangan yang sangat pesat ketika Presiden Amerika George Bush Senior menetapkan dekade otak Brain Decade di Amerika. Kesemarakan kajian neuroscience bertambah-tambah lagi ketika Presiden Obama pada tahun 2014 meluncurkan proyek riset otak bertajuk Brain Research to Advancing Innovative New Technologies. Inisiatif
Di Indonesia pada tanggal 21 Mei 2012 sudah diluncurkan proyek OTA bertempat di kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Yang kelima, menguraikan temuan penting perkembangan otak, mengidentifikasi jendela kesempatan kemampuan otak anak. Temuan penting perkembangan otak. Perkembangan otak bergantung pada hubungan timbal balik yang kompleks antara gen-gen dan lingkungan. Pengamalan awal berperan besar pada struktur dan kapasitas otak. Interaksi awal, bagaimana kita memahami suatu hal dan memberikan tanggapan, mempengaruhi bagaimana otak dihubungkan secara langsung. Perkembangan otak tidaklah linear. Selanjutnya, mengidentifikasi jendela kesempatan kemampuan otak anak. Dalam beberapa kajian dinyatakan bahwa perkembangan kecerdasan anak terjadi sangat cepat dan tahun-tahun awal kehidupan anak. Sekitar 50% kapasitas kecerdasan anak usia dini telah terjadi ketika anak berumur 4 tahun. 80% terjadi ketika anak berumur 8 tahun dan mencapai titik kulminasi ketika anak berumur sekitar 18 tahun. Sekian video dari saya. Jika terdapat kesalahan maupun kehilafan, kepada Allah saya mohon taubat dan kepada manusia saya mohon maaf. Untuk yang terakhir, ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mensupport saya dalam berbagai sistem, termasuk dalam sistem perkuliahan ini. Dan selanjutnya tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini, yaitu Ibu Dr. Neni Mahyudin MPD. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih kepada teman saya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas video ini. Jangan lupa untuk yang terakhir, share, like, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.